Ternyata sekarang udah makin canggih nih. Ada alatnya yang diusahakan tidak terlacak dengan metal detektor. Tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB mengungkap berbagai jenis kecurangan yang terjadi selama proses ujian. Ketua Tim Penanggung Jawab SNPMB, Profesor Edward Wolok, pada Selasa 29 April 2025 mengungkap ada berbagai modus kecurangan yang terjadi dalam proses ujian. Berikut berbagai modus kecurangan yang terungkap oleh panitia SNPMB selama pelaksanaan ujian tersebut. Menurut Edward, kecurangan pertama yang telah dideteksi yaitu aksi pengambilan soal untuk dibagikan ke jaringan luar. Aksi ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan menggunakan perangkat lain yang telah disembunyikan peserta atau mengotak-atik perangkat komputer yang telah disediakan. Edward juga mengatakan perangkat yang digunakan dalam kecurangan ini lebih canggih karena tidak terdeteksi meski peserta melewati scan detektor. Pertama yaitu dengan memfoto layar PC peserta dengan perangkat yang disembunyikan atau dimasukkan secara diam-diam. Sebagaimana kita ketahui, seluruh peserta itu kan ketika masuk ruang ujian itu di-scan dengan metal detektor. Ternyata sekarang udah makin canggih nih. Ada alatnya yang diusahakan tidak terlacak dengan metal detektor. Tapi sekali lagi melalui pengawasan yang ketat, kita bisa melihat keanehan dan kecurigaan. Itu setelah kita cek dan tindak lanjuti, ternyata memang ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Misalnya dengan berusaha memasang handphone di bagian tubuh yang tidak terlihat, ditutupi dan sebagainya, dan itu bisa ditemukan. Selain itu, kecurangan juga dilakukan dengan praktik joki atau menggantikan peserta untuk mengerjakan ujian. Pelaku biasanya menggunakan foto penjoki saat membuat akun SNPMB. Kemudian mereka memalsukan dokumen pendukung seperti KTP, kopi ijazah, dan surat keterangan kelas 12. Para peserta juga diketahui memasang alat untuk berkomunikasi terkait jawaban soal ujian. Dalam kasus ini, panitia mengendus adanya keterlibatan orang dalam yang sudah diketahui identitasnya. Sementara kecurangan lainnya terjadi dengan modus melakukan remote PC peserta dari luar dan menjawab soal. Selain itu, ada juga kecurangan yang dilakukan dengan modus mengambil alih akses perangkat jaringan untuk melakukan setting tertentu. Dari 13 pusat UTBK, jumlah peserta yang tertangkap melakukan kecurangan mencapai 50 orang. Sementara joki yang ketahuan berjumlah 10 orang. Edward menegaskan siswa yang menggunakan joki akan didiskualifikasi dan tidak bisa mengikuti seluruh jalur masuk PTN termasuk jalur mandiri. Sementara bagi orang dalam yang terlibat kecurangan dipastikan telah dipecat.